bersama kita Zora Diskus. Di sini kita sudah posting kemarin sesi Q&A yang part kedua. Jadi nanti di sini ada istri saya namanya Sally Christine. Jadi kalau teman-teman yang pernah kontak Zora Diskus untuk pembelian ikan, interaksinya sama doi ya. Di nomornya udah ada ya. nggak kita bahas di sini. Nah, jadi pada video kali ini Ipul. Jadi pada duk masuk nggak ya suaranya, gue gak tahu dah. Enggak kali, jauh suaranya jauh. Oke. Kita ada sesi baru namanya Diskus Talk. Jadi pada episode kali ini gue akan membahas dan membukanya dengan sesi Q&A atau question and answer atau tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang udah submit pertanyaannya di kolom community YouTube, itu thank you. Kita akan coba bahas, kita akan coba jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Udah nggak tahu ada berapa pertanyaan. Kita mulai aja. Ya, oke. Dari kolom YouTube ada sekitar 20. Nanti juga ada dari IG itu ada 2 ya tadi kalau nggak salah. Oke, pertanyaan pertama dari Akidah Salaf. Ya. Om, kalau pemasangan heater karantina minimal berapa liter air? Oh, heater buat karantina kali ya? Oke, prinsipnya heater itu mudah. Gue juga baca ini di forum. Volume air sih kalau buat tank karantina sebaiknya 50 liter lah, jangan terlalu bawah. Jangan terlalu di bawah 50 liter, terlalu sedikit volume air juga nggak bagus buat menjaga kualitas airnya. Nah, volume ini berkaitan dengan jumlah watt dari heater. Jadi misalnya teman-teman udah hitung volume akuariumnya itu 50 liter, berarti teman-teman gunakan heaternya itu 50 watt. Jadi 1 watt 1 liter. Tank akuarium teman-teman 100 liter itu gunakanlah heater yang 100 watt. Jadi sederhana itu gitu. Jadi balik lagi ke tadi yang gue sampaikan di awal, untuk tank karantina kalau bisa jangan terlalu kecil volumenya. Walaupun sebenarnya kita mau karantina cuma 1 ekor ikan, tapi kalau volume terlalu kecil kualitas air jadi jelek gitu. Oke. Next dari Muhammad Sandy. Untuk pemula sebaiknya punya berapa indukan dan kira-kira berapa biaya kisaran kali ya maksudnya. Kisaran awal untuk instalasi. Saya dari Jepang kok. Wow. What? Dari Halo. Jepang. Nihongo mantapu. Mantap jiwa. Konnichiwa. Rencana tahun depan saya pulang mau buat farm. Terima kasih. Mantap. Oke, siapa tadi namanya? Muhammad Sandy. Halo Sandy. Jadi untuk awal mula sih sebenarnya bebas-bebas aja. Mau 1 pair juga nggak masalah selama pairnya produktif. Tapi punya 1 pair itu nggak selalu jaminan. Ikan itu langsung akan bertelur. Udah bertelur belum tentu langsung netas. Ada baiknya untuk memotivasi kita kalau memang punya dana finansial lebih, punyalah 2 atau 3 pair. Di saat salah satu pair mogok, misalnya waktu kita beli adaptasi dulu ke air di rumah kita itu belum maksimal, pair yang lain mungkin udah gitu. Jadi kita lebih semangat lah. Kalau misalnya indukan kita nelor, karena itu pengalaman pertama saya sih waktu itu awal langsung beli 2 pair. Nelor walaupun gagal terus gitu. Jadi ada 1 pair untuk backup ya, supaya tahu lebih cepat adaptasinya, lebih cepat jadilah anakannya, kurang lebih kayak gitu. Untuk cost kurang lebih ya sebenarnya 1 set truk dengan akuarium itu hitung aja sekitar 1 juta. 1 set truk ya, maksudnya 1 set truk 3 tingkat gitu. Jadi tingkat bawah, tingkat tengah itu akuarium racing, tingkat atas bisa dibikin 2 akuarium breeding, karena tank breeding itu selalu lebih kecil ukurannya. Kalau mau tahu kenapa, simak di Q&A part 1. Itu udah dibahas kenapa kita apa sih yang perlu disiapkan dan ukurannya untuk tank breeding, untuk tank ternak gitu. Nah, estimasi itu sekitar 1 juta sampai 1.500.000 tergantung bahan besi, tergantung kualitas kaca dan seterusnya. Ditambah dengan biaya indukan, let's say average itu rata-rata sekitar 2 juta. Kalau mempunyai indukan 2 juta, 2 ekor kali 2 juta ya 4 juta tambah 1 juta, sekitar 5 juta sampai 7,5 juta, ditambah peralatan air pump, filter dan seterusnya.
Tapi ini sih sebenarnya kelihatan kayaknya cheap banget gitu, kayaknya murah banget ya, 7,5 juta udah bisa breeding dengan punya 2 indukan. Yang perlu teman-teman perhatiin di sini udah saya bahas juga di grup Facebook Zora Discus Learning Center. Nggak semata-mata cuma mempersiapkan ini, nggak semata-mata cuma mempersiapkan indukan, nggak semata-mata cuma mempersiapkan rak dan akuarium lalu air pump, pompa udara. Ada hal yang nggak kelihatan mata, gagalnya seperti apa, nunggunya sabar apa enggak, mental kalian menghadapi breeding makhluk hidup itu seperti apa. Itu udah kita bahas di potensi budidaya diskus part 1 yang ada di grup Facebook Discus Learning Center. Jadi buat teman-teman yang belum join DLC Discus Learning Center, ketik aja di Facebook DLC, lalu join di situ. Jawab pertanyaan. Kalau nggak jawab pertanyaan udah pasti kita decline. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar untuk menjawab 3 pertanyaan aja nggak bisa, saya selalu mengulang-ulang hal ini, rasanya kemauan kalian untuk belajar pun kurang gitu. Jadi silakan join di sana, tonton video di sana. Potensi budidaya diskus part 1, saya di sana membahas mengenai mindset kita. Kalau mau breeding tuh harus gimana sih gitu. Karena nggak semudah kita modalin 7,5 juta atau 10 juta terus kita bisa breeding diskus. It's not like that gitu. Itu nggak seperti hal sesederhana itu. Dan dia udah ngalamin. Ngikutin naik turunnya roller coasternya Zora Discus dari awal HG Discus mula kita di apartemen sampai sewa rumah dan pindah ke tempat sekarang gitu. Berarti tadi dengan biaya itu udah include termasuk peralatan akuarium di dalamnya ya, sebagai filter ya, sama piping sama pipa. Untuk parameter dari keuangan ya, finansial. Iya. Tapi di lain itu masih ada hal yang lebih besar. Iya, namanya kita bermain dengan makhluk hidup, belum ada hal parameter air yang berubah segala macam. Yes. Oke. Next dari Anthony Abdul. Aman nggak kok diskus beda ukuran dalam satu tank? Ukuran 2 inch dan ukuran 1 inch. Soalnya keterbatasan tank. Makasih kok. Nah, Anthony, akuarium di rumah ukurannya berapa? Kenapa saya tanya ukurannya berapa? Karena semakin ukuran akuarium ini mempengaruhi tingkat keakraban si ikan. Gitu. Jadi gue dikasih tahu sama, gue sebutnya namanya Ko Daniel, kalau ikan diskus itu ikan semi communal. Semi communal itu maksudnya apa? Dia itu ikan yang bergerombol sebenarnya. Sejatinya dia itu ikan yang schooling. Jadi kemana-mana bareng-bareng, senengnya rame-rame, beraninya rame-rame gitu. Tapi dia semi communalnya, semi berkomunitasnya. Kenapa disebut semi? Karena ikan diskus juga termasuk ikan teritorial. Dia mempunyai wilayahnya sendiri, dia mempunyai istilahnya agresivitas terhadap sejenisnya, terhadap diskus yang lain. Kalau tank kita kecil, berarti teritori semakin sempit. Kalau teritori semakin sempit, itu kecenderungan mereka berantem, terutama saat pemberian makan, makin tinggi. Kan yang ditanya tadi akur apa enggak? Iya. Apalagi beda jenis, 2 inch sama 3 inch misalnya. Tapi kalau kalian minimal punya tank semeter, saya jamin sih itu bisa aman-aman aja. Karena di sini kita farm setup tank 100, tank 1 meter semua, 100 cm semua, kali 50 kali 40, itu aman. Mau yang ukurannya ada besar, ada kecil, adem ayem aja. Gitu. Tapi kalau ukuran 60, 50, aduh agak susah tuh. Karena kita taruh makanan di sini, ukuran 50 cuma segini loh. Segini. Taruh makanan di sini sempit, tapi bayangin kalau 100 kita bisa taruh makanan di kiri, kita bisa taruh makanan di kanan, semua ikan makan, dan itu akan balik lagi sama karakter si ikan gitu loh. Mereka ada yang bisa bergerombol makan bareng-bareng, bisa, nggak masalah. Tapi begitu nanti ada satu ikan agresif jadi alfa, itu bisa mengacaukan kedamaian di dalam akuarium itu. Oke, jadi balik lagi tergantung dari ukuran akuariumnya ya. Yes. Sama selain makan, mungkin kalau ikannya udah agak gedean, pas mereka lagi mau ngeper. Iya, lagi mau masang. Wah, itu juga. Lagi mau masang itu jadi galak banget dah, itu mau jantan mau betinanya. Cari pojokan, cari satu tiang untuk tempat mereka nanti menaruh telur dan membuahi di sana. Kalau udah ada yang gitu, lihat diskus behavior nomor berapa, gue udah posting di channel, lihat di sana. Behavior indukan atau calon indukan lagi masang itu seperti apa, teman-temannya akan seperti apa, udah dibahas di sana. Kalau misalnya gue agak rajin ngedit, ntar kita sediain linknya di kiri apa kanan, nggak tahu dah. Oke, next dari Halwa Lutfi.
Ikan saya asik bertelur aja, tapi telurnya tidak pernah jadi. Menetas pun asik dimakan sama induknya. Gimana caranya biar berhasil ikan diskus saya bertelur dan menetas sampai besar? Tolong diberitahu dong sama saya. Lutfi ya? Ya. Ya Lutfi, itu balik lagi sama karakter indukan sih. Indukan itu banyak banget karakternya. Jadi kenapa gua tertarik sama diskus? Ini ikan unpredictable, nggak bisa ditebak. Bisa ada indukan yang sayang banget sama anaknya, bisa ada indukan yang lapar mulu kerjaannya makanin anaknya. Jadi beberapa dugaan yang ada sampai saat ini adalah coba kenyangin, kasih makan indukannya, kasih kenyang gitu. Lalu yang berikutnya, kalau memang dia karakternya makan anakan, coba dikawat dulu deh sampai anakannya bisa free swim, bisa berenang, yang akan otomatis si anakan itu akan nyamperin badan indukannya. Nah kalau kayak gitu mungkin bisa menurunkan keinginan indukan untuk makan anakannya. Banyak faktor sih, itu udah 2 ya. Bisa yang ketiga bisa karena pH juga. Kalau pH tinggi biasanya ikan nggak nyaman buat gendong. Dia nggak nyaman ditempelin karena kalau pH tinggi itu produksi lendir keceplosan ya. Ya kalau pH tinggi itu produksi lendir rendah. Kalau pH rendah, produksi lendir lebih banyak. Jadi indukan juga kasih ASI buat anak-anaknya lebih nyaman. Gitu. Bisa hal lain juga, banyak sih. Tinggal diukur, makanya kalau buat gue sih ini di luar pertanyaan, tapi kalau buat gue sih yang penting kalian harus punya pH meter sama TDS meter dulu, itu udah paling minimal. Di Tokopedia, Shopee itu udah dicek, ada yang murah cuma 89.000 dapat 2 alat loh. Ya memang nggak terlalu akurat dalam artian sampai perfect banget, tapi itu udah bisa jadi ancer-ancer kita, udah bisa jadi parameter kita, barometer kita gitu loh, batasan. Oh TDS-nya misalnya 200, melenceng 190 ya udahlah gitu, tapi kita bisa tahu gitu TDS kita ada di angka berapa, pH kita walaupun beda 0, sekian, tapi bisa tahu pH-nya ada di angka berapa. Yang penting dikalibrasi dulu. Murah, wajib daripada nggak ada sama sekali. Iya. Oke, next dari Arteka Rosyada. Waduh, ini pertanyaan Arteka setia nih. Pertanyaan simpel aja Om. Baik. Kasih tips biar ikan siap kontes dan cara menilainya. Wah, udah siap-siap ikut kontes nih Arteka. Siap kontes, kalau kemarin karena gue sendiri, Zora sendiri baru main ikan diskus sudah dari 2018 awal lah seriusnya. Terus kita 2018 skip kontes, 2019 baru ikut kontes kemarin. Itu juga sebenarnya kalau dari segi persiapan sih nggak terlalu maksimal. Milih ikan aja. Sally ngalamin tuh sini, suami gue milih ikan bonar mandir sana sini bingung yang mau diturunin yang mana. Cuma basically sih sebenarnya yang penting kondisinya fit, kasih makan teratur, air yang bagus. Terus kalau bisa ditaruh di tank yang backgroundnya semua putih kecuali kaca depan. Samain sama dengan nuansa akuarium kontes. Biasanya akuarium kontes kan selalu pakai backgroundnya putih dan ada lampu di atasnya. Jadi samain dulu aja. Nah pemindahan ke tank terpisah ini kalau bisa sih jangan terlalu lama juga. Misalnya seminggu lah atau 2 minggu baru pindahin ke tank soliter ya, dalam tanda kutip tank soliter. Tank kontes itu main ukurannya sekitar 60-an. Kalau mau disamain. Maksudnya pindahin seminggu sampai 2 minggu sebelum kontes? Iya, sebelum kontes pindahin ikannya ke akuarium-akuarium yang kira-kira mirip lah ukuran sama nuansa atau suasananya dengan akuarium kontes. Tahu gue sekitar 55 apa 60-an lah. Kali 40, kali 40 atau kali 30, kali 30 ya. Tergantung ukuran masing-masing di tempat kontes. Kalau mau iseng tanya panitianya aja. Gitu. Terus ada juga yang kasih tips 3 hari sebelum kontes kasih lapar aja biar nanti performance-nya bagus. Begitu lihat orang kayak mau dikasih makan. Gitu. Tapi gue sendiri pengalaman kemarin Desember makan yang kenyang. Kasih burger merah gitu. Nah, terus apalagi tadi persiapan sama kriteria. Cara menilai yang pasti body bulat. Body bulat karena kita main ikan diskus, ikan harus round. High body udah pasti, bukan pasti sih, less preferable. Sebenarnya nggak masuk high body. Bulldog udah pasti diskualifikasi. Terus kalau bisa jangan ada cacat karena cacat pasti akan masuk ke fault, ke kesalahan. Ada yang nonton?
Iya. Ya, ada yang itu masuk ke kesalahan penilaian, ada minus lah di sana gitu. Terus yang dinilai sih banyak. Coba ya, aku ambil buku bentar. Nah, ini bisa nggak ya? Sebentar. Oh, ini deketin. Nah, ini gambaran ikan. Gue sih ambil dari buku ya, harusnya sih lebih bulat lagi. Cuma karena ini ikan wild kan bentuknya lebih oval. Nah, yang dilihat itu ini pertama bisa kita lihatnya itu dari bentuk badan. Tadi kan harus round, sama body mass-nya, ketebalan badan. Ketebalan badan itu jangan sampai ikannya kurus kering gitu, jangan yang ideal lah. Ketebalan juga sampai jenong nggak masuk, bisa minus malah nanti penilaiannya. Terus yang oh ya, ini sebelumnya disclaimer dulu, ini gue tahu karena ikut seminar kemarin waktu di Racer Cibinong yang diajarin sama Kodani Linarta ya. Terus mata kalau syaratnya sih matanya merah, terus bentuknya shape-nya itu round, bulat. Dari fin harus rapi juga, fin atas, fin bawah, ekor itu semua sempurna. Karena ada beberapa fin yang seperti bendera, dia terlalu lebar si itunya, si finnya, fin atas sama fin bawah. Lalu di muka juga kita ada beberapa curve. Ini ada namanya upper curve atau forehead curve. Itu harus rapih, lanjutan dari sirip hard fin yang bagian atas ini rapi. Terus masuk ke frontal curve. Frontal curve ini jangan sampai kayak bak dolphin gitu, mulutnya monyong. Mulut monyong, terus suka ada tekukan di daerah sini. Pas nggak sih nunjukinnya? Soalnya aku lihat ke kamera sini nggak ada di sini. Terus juga daerah mulut jangan mencong. Kalau dilihat dari depan tuh simetris, kiri kanan. Si bulbul ngegerakin kamera. Terus daerah bawah sini lower curve, hindari double chin. Jadi ada dagu kedua terlalu gemuk, terlalu overfit gitu. Jadi di sini jangan sampai ada double chin. Terus masuk ke ini, kalau nggak salah namanya pectoral fin sama anal fin. Dasi ini sebisa mungkin rapi, seimbang kiri dan kanan, dan kalau nggak salah jangan bercabang gitu. Apalagi, oh ya, khusus ikan solid, warnanya, solidity-nya, kesolidan warna badan ikan ini 85% dari keseluruhan badan. Jadi kayak red melon itu kan merahnya bisa sampai finnya kan, terus bisa juga sampai ke pipi, ke daerah muka. Itu udah memenuhi syarat gitu, 85% lah. Selain solidity, ngeblok gitu warnanya, dia juga melihat kontras. Kontras itu kecerahan, intensitas dari si warna. Itu untuk yang solid. Ada juga ikan pattern. Ikan pattern kurang lebih penilaiannya sama semua, tapi di bagian sini yang dinilai pattern itu satu, uniform, keseragaman, sama dispersion, sebaran. Jadi kurang lebihnya misalnya kalau misalnya pattern titik-titik ya titik-titik semua gitu, uniform, nggak ada titik, nggak ada garis. Ya garis bisa mix sedikit nggak masalah lah, cuma kalau bisa titik semua gitu satu badan. Selain itu dispersion, sebarannya. Jadi titiknya harus penuh nih seluruh badan, jangan sampai ada yang botak di bawah, botak daerah atas, daerah ekor. Itu biasa kalau misalnya Oke. Kita udah rekam. Oke, balik lagi guys, sorry. Keputus gara-gara baterainya habis. Terus tiba-tiba ada mau ikutan katanya. Tapi nggak boleh berisik ya, oke? Good. Yuk, next question. Next question dari Ricky Tanadi. Salam Om. Salam Om, mau nanya, apakah genre betina pasti akan buang telur waktu tidak pair dengan jantan? Dan di ukuran berapa biasanya betina buang telur Om? Soalnya saya punya 15 ekoran dalam satu konteng. Dari ukuran 2 in sampai sekarang sudah 4 in. Lebih kurang 8-9 bulan, belum ada satupun tanda-tanda betina ada buang telur tank sebelumnya. Tadi Ricky sebutin jenis ikannya nggak? Enggak
Enggak, ya beberapa. Jadi gini, kalau yang dari gua pelajari sih beberapa diskusi itu beda-beda. Jadi ada yang macurnya atau matang gonatnya itu lama, ada yang cepat. Biasanya yang cepat tuh kayak red melon, sun merah, pigeon itu cepet-cepet. Tapi kayak leopard snakeskin tuh agak jarang sih, dalam waktu 8-9 bulan udah matang gonat. Lebih lama biasanya mereka. Gitu. Terus tadi pertanyaannya panjang banget, ngejawab apa dulu ya? Terus Oh iya tuh, pertama betina bisa nggak sih buang bertelur telur. sendiri? Bisa aja. Ada beberapa kejadian dia nelur sendiri nggak ditemenin jantannya karena udah saking birahinya terus nggak tahan, ya dia buang telur gitu. Terus apa lagi? Oh udah sih itu doang sih. Oke. Selanjutnya dari Didit si Coki. Om, ikan diskus saya perutnya kembung gitu, sudah 3 hari, itu kenapa ya? Tapi masih makan cacing beku, kira-kira bahaya gak ya? Terus cara obatinnya gimana ya? Mohon pencerahannya Om, terima kasih. Biasanya itu kembung itu namanya bloating. B-L-O-A-T-I-N-G, bloating. Kembung itu karena ikannya nggak bisa pup sih biasanya. Nah, caranya gimana ngobatinnya? Coba dulu dengan garam Inggris atau Epsom salt, dosisnya 0,3 ppt. Not good di depan kamera gitu. Dosisnya 0,3 ppt. PPT apa ppm apa, balik lagi video yang itu ditonton. Kok nggak bosan-bosan, pokoknya lihat di channel, tulis aja PPT atau ppm, nanti keluar videonya cara menghitung PPT dan ppm. Jadi silahkan pelajari di sana. Nah, dicoba kok treatment dengan garam Inggris 0,3 ppt selama 2 hari atau 3 hari, dilihat. Biasanya kalau mereka memang respon terhadap pengobatan tersebut akan keluar mencret. Cuma kalau dia sifatnya udah kronis dalam waktu lama, jeda waktunya bloatingnya lama, nggak kedetek udah dari sebulan lalu misalnya, tetap sih ikan bloating itu tetap makan, cuma perutnya gede gitu. Jadi kalau udah kayak gitu udah susah, kecuali bloating yang awal. Berarti kalau udah 2 atau 3 hari kita kasih garam Inggris, dia nggak keluar juga pupnya, pasrah aja. Biasa sih kalau di sini dicoba dilanjut, cuma susah. Tetap bloating ya terus, jadi susah. Kalau udah bloating yang permanen gitu gimana ya? Selama di sini sih belum pernah bisa ngobatin, cuma kalau misalnya teman-teman di viewers yang ngerti, silahkan komen di bawah. Oke? Lanjut dari Muhammad Sugiri Om. Malam Pak Hendra, untuk burayak halus sampai dengan umur 1 bulan, berapa hari sekali ganti air dan berapa maksimal persen air yang boleh ditambahkan? Terima kasih. Tergantung. Balik lagi tergantung air pengganti, air sumbernya itu parameternya sama nggak sama dengan air di akuarium. Air baru sama air yang di akuarium itu sama nggak parameternya? Kalau sama mau diganti 100% juga nggak ada masalah. Dan sama itu dalam artian pH, TDS, suhu. Udah itu aja, pH, TDS, suhu. Karena amonia, nitrat sih udah pasti berbeda. Itu nggak terlalu pengaruh. Yang pengaruh itu pH, TDS, dan suhu. Dan kalau burayak yang masih halus, suhu itu benar-benar harus dijaga. Jadi better pakai heater namanya. Udah, lanjut. Lanjut dari Eras Octorio. Gimana cara mempersiapkan air untuk sapi rayakan? Gimana cara WC serta merawat air agar rayakan tidak meretel? Terima kasih kok. Oh, ini agak mirip ya dengan pertanyaan mirip sama yang sebelumnya. tadi ya. Harus pastiin, pokoknya intinya adalah sumber air baku atau pengganti dengan air yang ada di akuarium, parameternya harus sama lah, beda tipis nggak masalah. Cuma kalau misalnya beda terlalu jauh udah pasti meretel. Terus pertanyaan selanjutnya ini mirip dengan pertanyaan dari RTK sih, dari Denny Pinko. Malam Om, review ikan diskus dari ukuran 1 inch sampai 4 inch yang body dan lain-lain baik Om, dalam kurung ikan pontes kalau kata orang-orang. Sama kayak tadi. Iya, Tadi ciri-cirinya sama ke pertanyaan sebelumnya. Cuma yang mungkin di sini kan ada disebutin size-nya. Kalau yang gue baca sih biasanya yang sampai ukuran 2 inch itu kita cari body. Cari body sama cari ikan yang paling besar lah, karena paling pintar makan biasanya bodinya bagus. Nanti masuk 3 inch baru cari, kalau di solid cari yang merahnya bagus, kuningnya bagus, birunya bagus. Kalau di ikan pattern cari yang patternnya mulai full.
mulai muncul, dan kalaupun belum keluar full tapi biasa udah kelihatan tuh guratan titik. Kalau di lower part skin titik-titiknya udah penuh, nggak botak gitu. Itu yang harus diperhatiin. Nanti kalau udah di 3,5, 4 inch sampai 5 inch ya udah tinggal maintain saja. Ya, yang penting ikan jangan sakit. Ya kalau sakit boleh paling lama 3 hari lah. Jadi pinter-pinter lihat diagnosa penyakitnya apa sama obat yang dipakai apa biar cepet. Karena begitu diskus sakit lama tuh, diskus itu kalau lagi sakit, lagi nggak nyaman, mereka kan mogok makan. Nah itu udah pasti mengurangi body mass, massa dari tubuhnya, dipakai semua cadangan energinya. Nanti lama-lama krempeng. Nah kalau proses ini berlanjut terus-terusan, nanti namanya jadi razor head. Oh, TBC. TBC yang biasa disebut bilang, sebenarnya bukan bukan TBC sih. Cuma dibilang TBC karena penampakannya seperti orang TBC yang terus kering, jidatnya lancip. Razor head, apa razor tuh apa sih? Silet. Kepalanya kayak silet tipis gitu. Tulangnya kelihatan banget deh, tulangnya. Nah, itu yang udah parah tuh. Ngitung waktu deh. Kalau udah ketemu kayak gitu, susah sih diobatin. Udah pasrahin aja, dia masih berenang, masih mau makan ya kasih aja. Cuma diobatin itu ngabisin duitnya udah kira-kira lah. Oke, lanjut dari Ramdan Khairul. Kalau buat pembesaran GH harus tetap di bawah 4 ya. Oh, kalau buat pembesaran diskus mungkin maksudnya ya. GH harus tetap di bawah 4 ya Ko Hendra. Misalnya di atas itu apa masih bisa? Air PDAM daerah saya ppm-nya 250-an. Bagus dong. Udah nggak usah diapa-apain, lanjut aja. Racing bebas. Oh, racing bebas. Lanjut dari Fahmi Fadlan. Halo Om, gimana cara mempertahankan nilai pH yang diinginkan agar bertahan lama atau beberapa hari selain memperkecil aerasi? Parameter air di saya pH keran air tanah itu 6,4, TDS-nya 98 sampai 100, GH 5 sampai 6, KH-nya 7 sampai 8. Nah, udah kelihatan tuh, ini datanya bagus nih. Nah, teman-teman viewers, kalau misalnya mau konsultasi pakai data kayak gini tuh paling enak kitanya, nggak tebak-tebakan lagi. Sampai pH dan TDS aja nggak tahu, kita susah bantunya gitu. Ini kayak disebutin nih, pH 6,4. Ini dari parameter air di akuarium atau di baku ya, nggak ketahuan, nggak dibilang. TDS-nya 100, GH-nya 5 sampai 6. Yang problem adalah di KH 7 sampai 8 itu biasa pH-nya tetap naik. Jadi kan maksudnya pasti mau pH rendah, pH dia 6,4. Nanti begitu masuk akuarium di aerasi naik kan pH-nya. Nah itu gara-gara KH-nya tinggi. Harus diturunin KH-nya sebenarnya. Ada cara nggak untuk menurunkan KH-nya? Kebanyakan. Bisa dengan cara pakai mix dengan air RO aja 50-50. Oh, oke. Lanjut dari ini mah jadi nambah-nambah pertanyaan yang terlalu advance ya. Jadi bocor. Masalahnya teman-teman juga pasti penasaran gimana caranya ya kak. Saya hanya membantu menerangkan. Lanjut dari Scorpio. Fakta atau mitos Om, besar kecilnya tank mempengaruhi pertumbuhan size badan diskus? Oh ini udah langsung ada yang jawab. Arwensyah Yap Tenson. Fakta jawabannya. Fakta. Oke, ya keluar sebentar. Sederhananya, ukuran tank besar, volume air pasti besar. Populasi sedikit, kualitas air bagus. Di koki itu saya pernah diceritain sama papa. Kalau temen papa yang main koki di Bandung itu, kolam besar isinya cuma 5. Kalau mau cetak koki super jumbo, kolamnya gede. Udah pernah diajakin sih, gede ya memang. Kalau kolam koki kan terlalu dalam, cuma dia luas gitu. Luas, kokinya cuma 5. Itu benar-benar kosong kolamnya. Tapi kalau mau bikin ikan besar memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kopi di, ya lihat ikan paus lah di laut. Gede ya? Enggak sih, enggak. Itu analoginya terlalu jauh. Soalnya ada ikan kecil juga kan. Oke, lanjut. Dari Ardi Akbar. Makanan paling bagus untuk diskus Al. Makanan paling bagus untuk diskus Om apa Om? Makanan paling bagus untuk diskus apa? Makanan yang komplit sebenarnya. Nah, untuk mencapai komplit itu sebenarnya kalau di saya lebih suka di mix. Kita kan di sini ngajarin ikan pakai cacing beku, pakai pelet, pakai burger.
di rotate gitu, di rotasi gitu, makanan itu. Selain tujuannya tadi untuk memenuhi nutrisi, jadi kalau orang atau customer hobis beli di tempat kita, mereka udah bisa ngasih makan bebas lah sampai di rumah. Pelet udah mau makan, cacing mau makan, burger mau makan. Jadi apapun yang mau mereka pakai di rumah, ikan kita udah bisa makan. Walaupun nggak menggaransi ya, semua ikan dari Zora bisa makan pelet misalnya. Kan yang paling susah sebenarnya ngelatih makan pelet. Kalau cacing sih pasti makan semua lah. Kita nggak menggaransi itu karena ada aja ikan yang nggak doyan. Gitu. Mereka udah dapat cacing, kita cobain pelet, tetap aja udah dikuasain di heater, ada aja yang nggak bisa. Cuma mayoritas di sini udah kita latih gitu aja. Kayak ngurusin anak ya. Iya, ada yang nggak doyan sayur makan, ada yang nggak doyan. Lanjut dari Muhammad Rafi. Pertanyaan saya simple Om, cara melewati 4-week syndrome, caranya bagaimana biar burayak tahan sampai besar? Simple gimana? Itu penjelasannya panjang kalau 4-week syndrome. Intinya sih 4-week syndrome itu ya biasa burayak pada meretel di minggu keempat. Minggu keempat terjadi hal seperti itu, yang paling benar adalah jaga kualitas air, jaga sterilitas air. Itu aja. Jangan, jadi gini, kalau di sini sih lebih seneng tank racing untuk burayak-burayak itu jauh dari tank ikan-ikan yang udah besar, ikan-ikan yang pernah sakit. Gitu aja. Jadi sesteril mungkin si air ya. Pakan juga Artemia kan Mas. Artemia itu udah pakan paling enak dah. Udah sterilnya minta ampun. Karena kita kan netesin sendiri, bukan kita ngambil dari alam. Oke, next. Dari Muhammad Sugiri Om, ini pertanyaan keduanya nih. Satu hal lagi, seringkali setelah ganti air baru Sugiri tadi udah nanya. Iya, makanya dia nanya lagi satu hal lagi katanya. Seringkali setelah ganti air baru, diskus dewasa maupun burayak mengeluarkan lendir dari insang. Apa itu ya Pak Hendra dan apa penyebabnya? Tuh, harus lihat kadar airnya. Kita nggak tahu parameter air kayak apa, susah sih. Biasa kalau sampai ngeluarin lendir dari insang berarti ada yang iritasi. Apa yang bikin iritasi? Sama kayak kita kasih PK, permanganat kalium, pengobatan dengan PK, rutinitas aja PK 2 ppm, udah 3 masuk jam 3 jam atau 4 jam, lendir pada copot semua tuh, pada bikin lendir semua. Gitu. Sama di insang juga mulai klewer-klewer gitu, keluar lendir atau apa sih kayak selaput gitu. Walaupun nanti udah di WC ya kita sedot semua, lepas semua, bagus lagi. Nah itu akhirnya yang harus dicari tahu kenapa. Itu juga nggak tahu udah kenapa. Berarti kemungkinan terbesar penyebabnya dari si airnya sendiri ya. Akan dibilang habis WC, kaget tuh. Lanjut dari Arianto Susanto. Gue bawa turun. Tanya kok ukuran tank yang ideal buat breeding. Thanks jawabannya kok. Ada di part 1. Iya. Itu pertanyaan nomor pertama. Iya. Nggak nyimak berarti. Sayang, video-video baru padahal itu maksudnya. Belum sempat nonton mungkin. Nanti bisa dilihat ya di part 1. Lanjut dari Ahmad Mustafa. Kalau tank berlumut tapi air kelihatan jernih, bukannya malas gosok, tapi keadaan seminggu ini kerja pulang larut terus, jadi belum sempat buat bersihin tank karena udah capek, jadi cuma WC aja 20%. Apakah ada efek ke ikan jika keadaan seperti itu, kondisi tank berlumut? Posisi ikan lagi jagain anak yang baru netes. Nggak masalah. Kalau mau lumutnya nggak terlalu banyak, nyalain lampu ruangan, lampu akuariumnya mati. Biasa berlumut itu gara-gara lampu akuarium tuh ini. Iya. Gara-gara lampu akuarium nih, akuarium di belakang sini itu berlumut. Iya. Kalau misalnya lagi gendong anakan nggak masalah sih. Dulu saya senang aja ada lumut. Karena lumut itu juga nanti mengkonsumsi amonia segala macam tuh, kotoran-kotoran. Cuek aja lah. Cuman nggak sedap dipandang doang. Iya, nggak enak dilihat aja. Oke, next dari Skylin Hazelin. Ini namanya keren amat. Berapa lama umur burayak sehabis digendong siap untuk dikasih pakan Artemia atau sejenisnya? Kemarin pernah masih digendong, dikasih makan Artemia, tiba-tiba meninggal semua anaknya. Waduh. Nah itu meninggalnya gara-gara apa nggak tahu. Tapi kalau ditanya pertanyaan pertama, itu sekitar 14 harian lah, 10-14 hari. Wow, ini pertanyaan. Ini bener nih nama akunnya. Tetangganya ini, tetangganya kamu dari restoran Sunda Rasa Sukabumi. Wow, pasti kena mau apa-apa. Ini biasa kalau kita ke Sukabumi itu kesini nih. Iya.
Ini kan kita, ini juga aku lihat loh di Instagram nge-like Zora. Wah. Ngeliat Instagram kita @Zora. Sudah rasa Sukabumi. Mantap loh makanannya. Iya, kita pulang Sukabumi nginep di Horizon, makan di sana. Iya loh, mantap itu. Oke, pertanyaannya, saya baru mulai belajar piara ikan diskus. Pertanyaan saya, kenapa ikan diskus saya jenisnya snakeskin dan turquoise berantem terus ya? Apa karena beda jenis? Ada tips mungkin agar diskus saya tidak berantem lagi. Terima kasih dan sukses selalu. PS, kalau bisa stok anakan diskus dong di Sukabumi di toko orang tua tuh. Bener berarti. Sulit mencari anakan diskus or diskus yang berkualitas di Sukabumi nih. Sebenarnya ngirim ke Sukabumi, kalau misalnya ngirim ngambil banyak sih kita bisa kirimin karena ada travel yang mau bantuin kita untuk kirim, dan pasti nanti nyampainya langsung bisa diantarin ke Horizon, ke Sunda Rasa gitu. Tuh, nah balik lagi ke pertanyaan, ini kalau misalnya cuma 2 ekor, maksudnya ini pair bukan sih? Nggak dibilang sih pair atau enggak, cuman dan jumlahnya berapa nggak dikasih tahu, tapi cuman bilang ikan diskusnya snakeskin dan turquoise berantem terus. Kenapa? Mungkin kurang banyak. Paling gampang sih karena kalau 2 doang terus dua-duanya nggak akur, ya mereka jadi sering berantem. Kalau ditambah misalnya jadi 6 atau 8 sampai 10 lebih baik lagi kalau tanknya cukup besar, itu kecenderungan berantem menurun. Tapi kalau misalnya nih ya, misalnya ditambah sampai 8 ekor, si antara snakeskin atau si turquoise ini tetap berantem nyari lawan, itu berarti dia udah super dominan. Bocor lagi nih, nggak apa-apa lah. Itu kalau udah super dominan, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa diapa-apain lagi, dia terlalu alfa, dia akan mengganggu seluruh penduduk di akuarium itu, yang akhirnya mereka jadi pada stres, mendingan dijual. Atau pindah, kalau misalnya terlalu cakep saya nggak mau dijual, pindahin tank sendiri aja. Gitu. Itu juga 2 jenis, bisa juga lihat lagi nanti ukurannya gimana. Oh iya. Kalau masalah jenis jantan sama jantan, jantan betina, betina sama betina, selama mental atau karakter ikannya baik sih mereka kan baik-baik aja. Sama kayak di orang lah, ada yang get along bagus, ada yang tukang ngajak ribut, ada juga kan. Jadi balik lagi karakter. Makanya uniknya diskusi itu mereka mempunyai karakter. Oke, pertanyaan dari YouTube di situ. Lanjut pertanyaan dari Instagram. Dari Banki ya, Banki. Bagaimana cara breeding? Syaratnya apa saja? Terima kasih. Join DLC. Udah paling gampang karena udah dibahas di situ pakai video 2 part. Dan itu live kemarin, kita live di Facebook group. Teman-teman yang udah join pun banyak bertanya di sana, sekalian dijawab juga. Judulnya nanti kalau misalnya udah join, search saja potensi budidaya ikan diskus. Itu ada part 1 sama part 2. Tonton dari part 1 dulu, baru ke part 2. Oke. Udah panjang banget di sana. Sayang kalau diulang di sini. Cara joinnya udah tahu ya. Tinggal klik aja nanti linknya di bio Instagramnya Zora Diskus. Nah, bisa dari sana. Atau di search aja di Facebook Diskus DLC gitu. Itu udah langsung ketemu sih. Dan pastikan balik lagi, gue ulang lagi, mengisi 3 pertanyaan awal. Simple kok pertanyaannya. Kalau nggak diisi udah pasti reject. Yang di decline udah 50 lebih kok. Lanjut dari Arif.Fujianto. Kalau lagi breeding udah ada anakan kecil-kecil, tetap WC apa tidak ya? WC, tetap WC. Harus. Apalagi kalau sisa makanan banyak. Cuma kuncinya pastikan air buat water change itu yang sama kualitasnya. Terus WC-nya juga parameternya hati-hati kali ya, biar nggak kesedot. Iya. Bisa diakalinnya itu dengan masuk airnya pelan aja. Oke, itu sih pertanyaannya. Udah, habis ya? Habis. Oke, sekian dulu untuk episode Q&A atau Diskus Talk episode kali ini. Buat teman-teman yang belum join, silahkan join Facebook group kita Diskus Learning Center DLC di Facebook. Follow juga Instagram kita @zora.diskus. Dan jangan lupa subscribe, likes kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka, komen juga ya. Di share juga kalau merasa. Bilang nggak? Buat. Yang keras ya. Lagi. Subscribe to our channel. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.